Ya, bahkan mati pun dia ngumpet, nggak tahu di mana. Ya, betul nggak? Tapi hanya satu kebutuhan dia, karena kebutuhan birahi binatang, dia butuh teman. Tapi setelah itu tinggal lagi, bebas lagi dia, peduli amat dengan anaknya, peduli amat dengan perempuan betinanya itu, ya tinggal lagi. Betul toh? Betul tidak? Pernahkah lihat Bapak Ibu? Coba perhatikan binatang. Beda dengan anjing, beda dengan babi, betul gak? Kucing itu paling seperti itu. Walaupun kita udah sayangi, piara baik-baik, tetap saja mencuri. Waduhnya seperti itu. Nah, bukan masalah kucing sekarang ini. Sekarang ini adalah kita, bagaimana kita bisa hidup merdeka. Bukan seperti kucing, tidak. Yang tadi saya bilang, kita biarpun bagaimanapun, kita tetap ada keterikatan. Ya, namanya bebas itu nggak bebas. Ya, saya bilang sekali lagi, yang namanya bebas itu nggak bebas. Contohnya gini, kata bebas, B-E-B-A-S, betul nggak? Coba kalau dibilang bebas itu kita ganti B-nya jadi C, jadi apa kata-katanya? Cecas, bukan bebas lagi, betul nggak? Seperti itu. Nah, kadang-kadang kita anak muda berpikir begini, saya masih muda, saya mau bebas. Tidak bisa bebas. Ya, kita punya keterikatan di dalam sekolah, kita ada aturan, betul nggak? Di dalam gereja pun kita ada aturan, betul? Ya, nah seperti itu. Tetapi di sini dikatakan bebas itu, sebenarnya kita harus mengerti bebas itu secara Republik Indonesia yang mana kita merdeka dari penjajahan. Itu pun juga kita harus pahami sejarahnya. Dan banyak sekali anak muda yang sekarang ini tidak mau tahu masalah sejarah bangsa Indonesia. Betul nggak? Ya, sayang sekali. Ya, tapi memang ya boleh katakan itu bukannya satu hal yang penting, itu hanya duniawi, betul. Tetapi kita harus pahami juga. Dan yang paling penting memahami adalah masalah kebebasan di dalam Tuhan, merdeka di dalam Tuhan. Tadi sudah disebut dengan Pak Anto. Ya, tadi pada saat awal bilang kemerdekaan dalam Kristus. Betul? Ya. Jadi pahami. Jadi saat ini ya, minggu lalu saya juga ditawarin dengan Pak Gembala untuk isi. Wah, saya pikir pas kebetulan ini. Momen yang tepat. Merdeka di dalam Kristus. Ya, kemerdekaan. Walaupun Indonesia sudah merdeka, tetap kita nggak bisa merdeka seenaknya aja. Contohnya apa? Buang sampah sembarangan, nggak bisa. Ya, kemarin juga saya lihat kesal sekali. Ya, ada orang yang enak-enaknya main sapu-sapu buangnya ke got. Akhirnya banjir, kan kita jadi masalah. Betul nggak? Minggu lalu kan udah diisukan bahwa kita harus sapu-sapu gereja. Ya, seperti itu. Saya mau datang, hujan lagi Sabtunya. Betul nggak? Ya, seperti itu. Jadi hal seperti itulah yang kita harus pahami. Dan jangan menunggu orang lain. Jangan menunggu orang lain. Kita harus mulai dari diri kita. Ya, kalau tidak bagaimana? Ya, seperti tadi saya dengar dari beliau, tadi kita juga sama-sama dengar ya, kesaksian yang begitu indah. Ya, di mana permasalahan boleh kan bukan uang kecil ya, 16 miliar ya Pak ya. Bayangin 16 miliar. 1 juta pun di kantong kita nggak ada, betul nggak? Jangan 1 juta, 100.000 pun juga susah, betul nggak? Ya, tapi 16 miliar ya, bukan hal yang kecil buat kita, tapi buat Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Amin. Seperti itu. Ya, memang itu perlu iman. Terus terang perlu sekali iman. Minggu lalu kita sudah dengar dari Ibu Gembala bicara mengenai 6 poin. Masih ada yang ingat gak? Pasti lupa. Ya. Atau 3 minggu yang lalu lagi juga yang saya bicarakan mengenai firman Tuhan mengenai bagaimana orang berubah. Itu pun pasti saya yakin lupa. Sebenarnya kita harus pahami ya, jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan bukan hanya masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Pahamilah ya, karena kelihatan loh, saya kasih tahu ya, mungkin jemaat Tuhan gak memahami, tapi saya yakin dan percaya Bapak Gembala, Ibu Gembala pasti melihat jemaat, bagaimana perubahan jemaat. Betul Pak? Ya, perubahan iman, pertumbuhan iman.
Bukan hanya duduk diam begitu, tidak. Ya. Beberapa yang lalu juga saya pernah kesini, terus balik lagi saya lihat orangnya masih nggak ada perubahan. Mana yang baru? Apakah kita jemaat Tuhan berperan? Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan loh, kita tuh dituntut sama Tuhan bertanggungjawaban mengenai iman, mengenai keselamatan yang ada di pada kita. Tuhan Yesus telah memberi keselamatan pada kita, betul? Nah, kita tugas tanggung jawab kita pada saat ini adalah memberikan atau menjelaskan keselamatan kepada orang lain. Siapa itu Tuhan Yesus? Ya. Orang bilang masalah kemarin ini, bukan kemarin sih, ya. Semalam lah. Itu masalah mengenai Bapak Ibu pernah tahu apa Pan Klopa itu yang bikin KKR di Aimas? Dia bilang apa? Jangan salahkan kami, domba Anda yang ingin apa? Rumput kami. Padahal saya bilang itu hanya membela diri. Ya, kenapa dia nggak berani pay orang-orang yang seberang dari Kristen? Tapi kembali lagi juga kita, ya. Kenapa kita nggak memberikan firman Tuhan, rumput yang hijau kepada domba kita, pada domba Allah, bukan kepada domba kita, ya, jemaat Allah. Kenapa nggak memberikan? Sedangkan sekarang ini jemaat kita nih, jemaat Tuhan, diberikan firman Tuhan yang baik, yang boleh katanya sekarang tuh nggak boleh keras, ya, nggak boleh terlalu lembek pun juga nggak boleh. Tapi di kita ini harus mengerti firman Tuhan itu adalah dasar kita untuk bertumbuh, ya. Pertumbuhan jemaat kelihatan sekali, ya. Jangan pikir jemaat Bapak Gembala sebagai gembala di sini nggak melihat pertumbuhan jemaatnya, jemaat Tuhan pasti dilihat. Yang paling pertama dilihat apa? Tadi dengar nggak? Apa kata-kata beliau waktu doa? Atau Pak Antu juga pernah bicara, no? Walaupun seberapa jemaat yang ada, itu pasti kelihatan toh. Sekarang ini udah lihat masih banyak kan. Berarti kan kita nggak merespon firman Tuhan. Pernah saya bilang tuh 3 minggu lalu juga saya pernah bilang, kita ibadah jam berapa mulai? Jam 9. Kenapa jam 9 lewat baru datang? Jam 9 baru datang dari rumah, pergi dari rumah ke sini. Kenapa nggak berpikir kok kita datang ke pergi dari rumah tuh 8:30 lah, begitu? Oh, sibuk dengan anak-anak, betul. Saya juga punya anak 3 dulu, tapi saya paksakan mereka harus tepat waktu. Jam 9 kurang 5 menit atau jam 9 tepat minimal sudah ada di gereja. Itu saya pahamkan, ya. Sampai sekarang pun saya ke anak saya selalu WA, gereja harus tepat waktu. Bukan hanya pesawat tepat waktu, tapi gereja tepat waktu. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya? Ingat, Tuhan telah memerdekakan kita, Tuhan telah menebus kita dari dosa, ya. Pagi ini kita akan baca firman Tuhan Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Syarat jemaat Tuhan, ya, yang punya Alkitab dikonsentrasi dalam Alkitabnya supaya kita sama-sama mengerti mengenai kebenaran firman Tuhan, ya. Tema dari LAI yang berikan adalah kebenaran yang memerdekakan. Saya akan baca ayat 30, jemaat Tuhan ayat 31 dan seterusnya sampai 36 kita baca sama-sama. Sudah siap? Amin, ya. Oke. Temanya kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kita sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Kita boleh membaca firman Tuhan di pagi ini. Kembali saya tanyakan lagi, siapa yang setiap hari membaca firman Tuhan? Ibu aja. Yang lain kemana kah? Tolonglah. Jangan karena pengkhotbah yang menyampaikan tanya begitu, terus baru pikir, oh iya lupa. Ya, saya juga kadang-kadang lupa. Tapi saya berusaha, ya, pulang kantor sampai di sini saya duduk di tempat tidur, saya baca firman Tuhan. Ya, baca 3-4 pasal kita baca. Itu ada urutannya. Saya pernah kasih kalau nggak salah ya. Itu baca, karena memang benar. Ya, setan itu, iblis itu nggak akan senang kita baca firman Tuhan. Tetapi disitulah kita bisa mendengar suara Tuhan. Disitulah kita mendengar apa yang menjadi tujuan bagi kehidupan kita. Ya, saat ini saya membaca di Mazmur 56 baru sampai. Ya, penyanyian baru sudah saya baca habis. Ya, sekarang penyanyian lama Mazmur. Begitu. Bacalah jemaat Tuhan. Apalagi saat ini sekarang, kalau kita ketahui, akhirnya kita mengerti apa maksud tujuan firman Tuhan pagi ini. Ya, kita tahu Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes murid Tuhan Yesus. Yohanes yang terkasih, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus itu. Dan ini pun ditulis sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos. Ya, itu memang dipakai sama Tuhan. Betul, dipakai Tuhan. Jadi kalau kita baca kitab Yohanes begitu indah, ya. Karena bagaimana? Karena ayat-ayat firman Tuhan yang kita harus pahami itu ada di Yohanes. Kuncinya satu. Siapa di sini hafal Yohanes 3 ayat 16? Anak muda, Yohanes 3 ayat 16 bisa baca nggak? Hafal nggak? Apa? Aduh, dibuka lagi. Yohanes 3 ayat 16 apa yo? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga yang tunggal, supaya itu dipahami dulu, supaya setiap orang yang percaya, bukan yang ganteng, bukan yang cantik, bukan yang kaya, bukan yang tidak, yang percaya. Dan itu pun tidak ada kata embel-embelnya lagi. Itu Tuhan kata percaya. Yang kedua, firman Tuhan yang kita perlu pegang apa? Yohanes 14 ayat 6. Apa? Halo? Buka lagi. Akulah jalan. Nah, itu pahami lagi. Karena tidak ada satupun manusia, tidak pun yang mengaku nabi, kita bisa selamatkan. Termasuk namanya Yohanes, Yohanes sendiri, termasuk siapa? Paulus, tidak ada. Betul nggak? Termasuk Abraham atau Ibrahim, tidak bisa menjamin kita masuk kecuali Yesus Kristus. Ya, kecuali Yesus Kristus. Tapi bicara seperti itu ada yang tidak senang. Siapa? Iblis. Iblis itu tidak senang kalau kita baca firman Tuhan. Saya kasih tahu. Dan iblis itu pun bukan tidak ada di sini. Biarpun kita telengking pun tetap dia ada di sisi kita. Ingat firman Tuhan katakan apa? Dia seperti harimau yang, seperti singa yang mengelilingi kita terus, melihat kita lengah. Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke dalam firman Tuhan,
di mana dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya, banyak orang yang percaya kepadanya. Kita pun kalau Tuhan Yesus ada di sini, pasti kita percaya. Betul? Tapi setelah Tuhan Yesus pergi, kita belum tentu percaya lagi. Lupa. Karena apa? Sekarang kita tahulah, setiap KKR yang diadakan di Papua atau di Solo atau dimanapun, pasti penuh dengan orang yang bukan orang yang percaya, bukan orang yang mencari Tuhan, tidak. Tapi motivasinya apa? Kesembuhan, ya betul? Kesuksesan. Banyak sekali hamba Tuhan yang berkhotbah mengenai kesuksesan. Oh, ikut Tuhan pasti sukses. Tidak. Tuhan di sini dikatakan tidak seperti itu. Firman Tuhan dikatakan di sini pun apa? Dia memberi kemerdekaan. Dia memberikan suatu status, ya. Nah, 3 minggu lalu saya bilang mengenai bagaimana orang berubah. Nah, disinilah kita dituntut untuk berubah, ya. Jemaat Tuhan, saya katakan lagi, disinilah saat ini pagi ini saya bilang Tuhan menuntut kita semua untuk berubah. Bukan hanya jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, tidak, saya pun juga berubah. Karena kalau enggak gimana? Saya nggak mungkin bisa memberikan kesaksian dalam mendengar firman Tuhan kalau saya sendiri nggak berubah. Itu pun saya sudah punya tekad, ya. Betul tidak? Nah, kembali lagi pada jemaat Tuhan, bagaimana kita bertekad, ya, punya komitmen seperti itu. Berjanjilah kepada diri kita sendiri, berjanjilah kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan di sini, ya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Suatu murid, suatu hal yang murid itu suatu kebanggaan, ya. Walaupun waktu Tuhan Yesus memuridkan 12 murid, dia tahu ada satu murid yang akan terbuang. Dia tahu, tapi tetap dipakai, ya, tetap dikasihi oleh beliau, ya. Jadi kalau kita di dalam firman Tuhan, yang mana kita alami itu bukan secara bahwa kita tuh di dalam gereja ini, tidak, tapi adalah firman Tuhan yang ada di sekarang ini adalah Alkitab ini. Kita di dalam dia, kita baca, kita renungkan, ya, kita pahami, itu kita dalam murid Tuhan, ya, seperti itu. Tetapi kita lihat di sini di dalam ayat selanjutnya, kita lihat mereka tuh orang-orang Yahudi ini terlalu ngeyel, ya, terlalu tidak berpikir, wah, ya benar atau enggak. Oke, kita teruskan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, seperti itu, ya. Memerdekakan di sini bukan merdeka bebas, tidak, yang seperti tadi saya katakan, tidak. Tapi di sini adalah istilahnya itu merdeka dalam dosa, ya. Kita diampuni oleh Tuhan. Tapi sebenarnya kata-kata merdeka itu di dalam firman Tuhan yang dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak cocok, ya. Karena kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, itu bukan merdeka seperti independence, bukan. Tapi Tuhan yang maksudkan adalah, ya, di sini saya bacakan, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Free itu adalah bebas. Bebas dalam kata arti bukan bebas seperti yang tadi saya bilang bebas-bebas, tidak. Bebas di sini adalah bebas dalam status keberdosaan, ya. Jadi gitu. Tapi ayat 33-nya orang-orang Yahudi, orang Farisi ini bilang, boleh katakan ngeyel. Tahu ngeyel tuh? Mangkir, tidak mau mengakui, ya. Dikatakan gini apa? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kamu dapat berkata kamu akan merdeka? Padahal kita tahu sejarahnya. Bangsa Israel sebelumnya dia lari ke Mesir, betul? Dan disitulah mereka menjadi budak, ya. Jadi mereka itu bicara tanpa berpikir. Nah, saya harap jemaat Tuhan pun juga sama, ya. Jangan kita bicara asal bicara, berpikirlah dengan baik, bijaksanalah, itu Tuhan kehendaki, ya. Karena di dalam firman Tuhan jelas, sedikitlah bicara, ya. Tuhan memberikan satu mulut, dua
telinga. Jadi yang mesti banyak, lebih banyak mesti apa? Mendengar. Bicara. Dulu saya tidak bicara orang cepat 1, 2, 3 kata, saya udah bantah. Tapi sekarang saya tidak mau. Saya mesti belajar dengerin dulu, baru saya bicara. Begitu juga jemaat Tuhan. Itulah salah satu tanda pertumbuhan rohani. Ya. Jadi usahakanlah kita untuk tidak cepat marah. Khususnya di rumah orang Kristen ya. Bapak Ibu, ya, ada anak ribut sedikit langsung marah. Jangan. Ya. Oke? Jangan marahlah. Coba dengarkan dulu. Kita makin lama, makin usia, makin harus berubah, harus lebih bijak. Ya, Tuhan kehendaki seperti itu. Ya. Nah, dikatakan lagi tadi saya bilang ayat 3-3-nya mereka orang Yahudi itu ngeyel. Tidak mau mengakui bahwa mereka dulu sebelumnya jadi budak. Tapi yang dimaksud sekarang ini adalah Tuhan ini adalah bukan budak secara jasmani, ya, tapi adalah secara rohani. Ya, dikatakan di ayat 3-4, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bagaimana dengan kita? 3 minggu lalu saya sudah bilang dalam Efesus 1 dan ayat sampai 7 yang saya bahas waktu itu firman Tuhan, bahwa kita sebelumnya adalah statusnya adalah orang-orang berdosa. Tapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Nah, itulah kita harus percaya dan harus kita pegang bahwa kepercayaan itu jangan disia-siakan. Ya, bukan orang yang dia bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan itu nanti masuk surga. Tidak. Kan dalam firman Tuhan juga ada jelas. Ya. Tapi kita harus tahu percaya itu bukan hanya dengan suatu bibir aja, tidak. Tapi tingkah laku kita, ya, motivasi hidup kita, ketulusan hati kita, dan itu akan terpancar dari pancaran mata kita. Percaya sama saya. Pancaran mata, udah gitu aura dari wajah kita pun kelihatan. Ya. Coba kelihat, orang yang suka emosi dan orang yang dipenuhi firman Tuhan yang paham, itu wajahnya beda. Betul gak? Lebih tulus. Ya. Walaupun kalau bilang kita lihat, mohon maaf Pak Prawar, ya, kalau di Jakarta tuh kulis begitu tuh galak orangnya. Betul gak? Ya, di Jakarta betul lah Pak. Jakarta udah waduh, apalagi di print dari sini seperti apa? Kalau di film-film tuh kayak Jampang, wah, galak, betul gak? Ya. Tapi kalau kita lihat Pak Prawar, beda tuh, senyumnya beda tuh, ya, lebih adem, betul gak? Ya, seperti itu. Jadi marilah kita jemaat Tuhan, ya, pahami firman Tuhan dan itu akan merubah kita. Anak muda bukan hanya orang tua, anak-anak muda pun harus seperti itu. Punyalah, ya, kedisiplinan hidup, ya, ketaatan dengan firman Tuhan itu perlu, ya. Waktu awal saya masuk kerja, setelah SMA saya masuk kerja nih. Saya masuk kerja, itu saya langsung masuk di satu perusahaan yang jual rokok. Jual rokok nih. Saya nggak tahu deh bahwa itu perusahaan rokok. Satu hari saya masuk, saya lihat dan saya berpikir, ini sebagai anak muda nih, kalau saya jual rokok pasti saya banyak duit, betul gak? Tapi saya pikir lagi, saya tidak mau lah. Saya nggak mau menjual racun buat bangsa kita, nggak mau menjual racun untuk semua. Dalam satu hari itu besoknya saya nggak masuk lagi. Ya, bener. Dan akhirnya saya juga dapat lagi video begini, ya, ada percakapan antara karyawan dengan bos pemilik rokok, ya, pabrik rokok. Lalu dia bilang karyawan ini, bos, kenapa bos nggak merokok? Lalu dia bilang, bosnya bilang, kamu ini bodoh. Loh, kok bodoh? Iya bodoh toh, ya. Kenapa? Kamu bisa baca gak tuh di kardusnya rokok itu? Apa dibilangnya? Rokok berbahaya, dilarang merokok, berbahaya, akan menyebabkan apa? Kanker, betul gak? Menggugurkan kandungan segala macam. Nah, itulah yang bodohnya. Kenapa bodoh? Yaitu rokok itu untuk orang yang nggak bisa baca
dan nggak mau baca. Ngerti? Jadi dengan coba bayangin, teman-teman saya banyak merokok juga. Saya bilang, kok ini merokok tapi nggak lihat baca itu ya? Saya nggak baca lagi tuh. Saya bukan yang penting rokok. Betul nggak? Ya seperti itu. Makanya saya bilang, kalau kita baca firman Tuhan, kita nggak memahami, sama seperti itu. Ya, asal beli aja. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, anak-anak mahasiswa pun udah mulai merokok. Gayanya udah kayak gaya bos saja. Padahal rokoknya itu dari mana? Orang tua, betul gak? Nah, saya harap di sini, saya lihat di sini jemaat Tuhan nggak ada yang merokok nih. Saya bilang bersyukurlah, puji Tuhan. Kemarin saya sempat diskusi dengan Metua, kenapa gereja-gereja besar tuh banyak yang jemaatnya begini? Ya, gereja besar tahu toh? Gereja besar tahu toh? Habis ibadah di depan pengingat merokok. Saya bilang ya begitulah. Karena apa? Mereka punya alasan lagi, sama seperti orang Yahudi. Alasannya apa? Bilang mana? Kita nggak pernah jadi budak, nggak pernah jadi hamba dari siapapun. Nah begitu juga sama. Dia kan mengakui, akhirnya bilang apa? Mana di dalam firman Tuhan ada larangan merokok? Ada larangan merokok? Tidak ada. Jadi dengan alasan itulah mereka merokok. Padahal dengan kata lain itu adalah suatu kebodohan. Betul Pak? Kebodohan. Ya, jadi kita yang membaca firman Tuhan, marilah kita mulai bijak. Pergunakanlah firman Tuhan menjadi pedoman buat kehidupan kita. Jalankan firman Tuhan buat kebenaran kita. Karena dalam firman Tuhan ini banyak sekali ayat-ayat yang menopang kehidupan kita. Kita tadi lihat kesaksian, ya, udah mendengarkan kesaksian yang begitu indah dari Pak Perawan, ya, dari Bapak Gembala, dari Pak Leman Baho juga sama. Itu suatu hal yang indah, saya kasih tahu aja, ya. Walaupun mungkin jemaat nggak ada yang mau berani bersaksi. Saya pun juga kadang-kadang juga, kalau kesaksian saya tuh sebenarnya hanya biasalah, sama seperti Bapak Ibu jemaat Tuhan yang alami. Percaya nggak? Setiap detik, setiap langkah hidup kita, Tuhan berkarya begitu ajaib. Nggak percaya? Coba contoh saya bilangin. Bapak Ibu punya rambut toh. Apakah rambutnya diam begitu aja statis, tidak berpanjang? Panjang nggak? Tambah panjang toh. Itu nggak satu keajaiban Tuhan. Satu. Kedua, nggak usah jauh-jauh dalam diri kita. Ini satu hal yang penting. Kita lihat ciptaan Tuhan. Pernah lihat kelapa? Pernah makan kelapa? Air kelapa? Coba bisa bayangkan. Air kelapa dari mana bisa air itu dari dalam? Ayo. Bagaimana kelapa itu aja airnya di dalam? Ayo. Coba pikir deh. Bagaimana kelapa itu ada airnya di dalam? Terus kita lihat lagi pisang, bagaimana pisang itu berbentuknya kok bisa begitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke dalam keajaiban Tuhan, itulah karya Tuhan buat kita semua. Jadi jangan bilang Tuhan nggak ada, salah. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengakui bahwa itu Tuhan itu tidak ada. Nggak bisa. Walaupun dia ateis, dia pasti tahu bahwa Tuhan itu ada. Walaupun secara logika kita nggak bisa memahami bagaimana secara Adam dan Hawa berdua aja bisa begitu berapa miliar manusia di dalam dunia ini. Itu adalah rencana Tuhan, ya, kerja Tuhan. Karena sampai saat ini pun Tuhan juga bilang bahwa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan, dan kita adalah manusia yang paling dikasihi dan paling bolehkan diutamakan. Karena dalam Mazmur juga ada bilang, siapakah ini kita seperti biji mata, ya. Coba kalau mata kita, ya, kelilipan, pasti langsung cepat dibersihkan, betul gak? Karena mata ini adalah jendela. Begitu juga kita adalah kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Mari jemaat Tuhan bawa kemuliaan ini kepada saudara kita yang lain, ya. Siapa yang di sini jemaat Tuhan yang tidak pernah hadir di sini, datanginlah, ya. Tidak usah tunggu bapak gembala sidang untuk ayo ikut Pak. Kalau ada mau ajak boleh, nggak apa-apa.
Tapi yang tahu saudara kita, teman kita, ya, tetangga kita, ajak. Ya, masih banyak bangku-bangku kosong kok. Apalagi nanti kalau gereja kita di sana, ya, di tempat yang baru, masih banyak butuh. Betul Pak? Betul loh. Seperti itu. Ya. Oke, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Mari kemerdekaan ini jangan disia-siakan. Jangan seperti orang-orang lain. Ya boleh kata Indonesia ini sekarang waktu zamannya Pak Harto, kita tahu lah, ya. Mungkin anak muda yang belum pernah mengalami, tapi kita yang udah umur 60-an pasti mengalami. Betul Pak Pahlawan? Ya, 60-an, zaman Pak Soeharto kita udah alami. Bagaimana Repelita, wah itu dialami. Terus bagaimana zamannya habis Pak Harto siapa? Pak Habibie. Habis Pak Habibie, Gus Dur. Habis Gus Dur, Mega. Habis Mega, SBY. Habis SBY, baru Jokowi. Ya, kita udah alami itu. Tapi waktu zamannya Bung Karno, saya baru lahir. Ya, mungkin yang ngalamin Pak Prawal mungkin ya. Pak Karno Pak, ya, Pak Leman juga pernah. Saya yakin yang usia udah 70 ke atas itu pasti ngalami. Ya. Uang yang 1 rupiah ada tuh Pak? Ada. Saya juga ada. Masih saya simpan. Itu sebagai kenang-kenangan aja. Jadi sekarang ini kita bersyukur, ya, walaupun sekarang ini demokrasi kita demokrasi kebablasan kadang-kala, tapi kita percaya, mari walaupun kita mempunyai suatu pengaruh kecil untuk merubah dunia, kita lakukan dengan membawa nama Tuhan, ya, karena suatu hal itu penting buat kita, ya. Kita boleh berkarya untuk Tuhan, kita boleh memuliakan nama Tuhan, ya. Bukan keselamatan itu kita pegang, kita tukap aja, tidak, ya. Tadi saya sempat bicara dengan beliau masalah bahasa daerah, bahasa Maibrat. Beliau bilang apa? Ya anak muda-muda yang ini pasti nggak ngerti lah bahasa Maibrat. Sayang, itu sebenarnya bahasa induk, bahasa mama itu harus dipahami, diajari lagi, ya. Saya pun sempat mendownload Alkitab bahasa Maibrat, ya. Bahasa Maibrat hanya ada Kejadian terus sama Perjanjian Baru, ya. Yang lainnya belum ada. Ya. Itu sebenarnya waktu momen itu mau diterjemahkan, tapi karena populasi Maibrat sedikit, ya biayanya lebih mahal, jadi tidak diteruskan. Ya, tapi kita berdoa semoga aja bisa diteruskan, ya. Anak-anak muda Maibrat, baca itu, download lah. Kalau kalian kita nggak bisa beli, itu Alkitabnya kan susah tuh. Alkitabnya susah. Download di Android, ya, di Android itu Alkitab ada bahasa Maibrat. Ini contohnya seperti ini. Tadi saya bicara sama beliau, saya bilang watum roh Tuhan. Artinya apa? Nasihat Tuhan, ya. Ya, seperti itu. Ini ada ini. Ya, jadi saya mau baca bahasa itu, tapi saya bingung, takutnya saya salah baca lagi. Aduh, ini bukan orang Maibrat, mau bicara lagi. Aduh, kacau nih. Tapi kadang-kadang saya suka membagi, ya, firman Tuhan. Jadi yang bahasa Indonesia itu saya terjemahin, saya ambil versinya Maibrat, lalu saya kirim ke orang-orang tua Maibrat, biasanya seperti itu, ya, supaya mereka juga paham, ya. Jadi saya menghargai beliau untuk bahasa Maibratnya supaya mereka tahu, dan akhirnya dia kadang-kadang tersenyum, ya, ketawa, terima kasih, dia bilang begitu. Ya, itu saja sih sebenarnya, boleh katakan salah satu Anjil mengingatkan pada saudara yang lain, ya, khususnya orang Maibrat, kalau Wamena itu lengkap dari Kejadian sampai Wahyu, sudah ada duluan dia, ya.
itu. Ya mudah-mudahan nanti mungkin Pak Gembala kan juga pasti bisa Maibrat ya Pak, bisa sharing dengan orang-orang kita ini Maibrat ini supaya bisa mengerti firman Tuhan melalui bahasa Maibrat seperti itu. Ya, oke. Jadi kembali lagi firman Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa kita dimerdekakan secara rohani, ya, di dalam Kristus. Oke. Dan itu pun banyak sekali yang mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan catat. Itu di Roma 6 ayat 18. Sama Roma 8 ayat 2. Yang mana dikatakan Roh Kuduslah yang saat ini bekerja di dalam diri manusia untuk dimerdekakan. Untuk memerdekakan. Dan di dalam lagi saya kasih tahu, di dalam kita kemerdekaan ini, saya ingatkan, kita nggak perlu benci dengan orang pemerintah. Ya. Karena kita harus tahu dan pahami bahwa pemerintahan itu adalah wakil Allah di muka bumi ini. Walaupun kita senang nggak senang, ya sudah, kita terimalah. Apalagi sekarang udah banyak sekali isu-isu mengenai tabungan yang mau diblokir, apalagi pajak lagi. Waduh, mungkin pusing kepala, tapi biarlah kita ikutilah. Ya. Karena saya yakin itu pasti ada jalannya Tuhan. Ya, karena kita harus sadar bahwa kita ini semua adalah pendatang di muka bumi ini. Karena suatu hari pun kita pasti akan kembali, ya, kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada Tuhan Yesus. Yang saat ini kita nggak pernah lihat. Disinilah kebukti Ibrani 11 ayat 1. Itu kita akan lihat muka dengan muka, ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekarang ini kita hanya melalui iman, ya, melalui firman Tuhan, ya, jemaat Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, marilah kita berbuah di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Praktekkanlah, ya. Oke, setuju? Yang lihat itu bukan saya, nanti akan gembala sidang melihat jemaat Tuhan. Sampai sejauh manakah jemaat Tuhan bertumbuh dewasa di dalam kerohanian, berbuah, ya, itu. Semoga firman Tuhan di pagi ini memberi kekuatan buat kita lebih menghayati kemerdekaan secara rohani. Ya, oke, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Untuk mengakhiri firman Tuhan, seperti biasa, saya kadang-kadang minta Pak Gembala yang berdoa. Ya, kenapa? Karena saya menghargai, ya, menghargai beliau sebagai gembala sidang, dan terus terang lagi menghargai juga firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan untuk jemaat sekalian, tapi buat saya juga. Firman Tuhan ini yang menjadi pegangan dan menjadi kekuatan buat saya, ya. Dan saya pun akan lakukan terus, ya. Karena saya buktikan loh. Pernah nggak lihat Bapak Ibu saya terlambat? Hah? Pernah nggak saya terlambat? Jam 9 kurang juga 5 menit saya udah, betul Pak? Ya, itu mari sama-sama, ya. Berani nggak? Berani nggak punya komitmen seperti itu? Berani nggak? Jemaat Tuhan, berani tidak? Saya lihat dari Pak Barli, ya. Tinggal di mana? Mas, dia bisa datang lebih duluan daripada saya. Kadang-kadang ibu juga, ibu Asmur, ya. Nah, yang lain mana? Yang tinggal di Rufe lebih jauh Mas atau Rufe? Halo? Hah? Lebih jauh mana Rufe Mas? Komitmen datang lebih tepat waktu? Berani nggak? Terus kalau bisa, ini saran saya nih, saran saya. Mungkin kalau kita khotbah cuma satu arah, betul nggak? Saya harap di sini bisa dibikin PA, pendalaman Alkitab, sharing. Bapak Ibu yang punya masalah dengan firman Tuhan yang nggak mengerti, tanya.
Benar. Kenapa? Sekarang ini hidup ini bukan hanya firman Tuhan. Oh, amin, amin. Tidak. Hampir tiap pagi itu selalu dikumandangkan hal-hal yang negatif. Saya kasih tahu aja. Akhirnya kan Bapak Ibu sekarang berpikir apa? Semua agama sama tuh. Betul gak? Semua agama sama tuh. Punya konsepnya tuh. Betul gak? Betul atau betul? Betul atau benar? Punya konsep, betul gak? Semua agama sama. Itu merupakan suatu kesalahan yang besar. Ya, nah gitu. Jadi nanti kalau bisa nanti majelis coba bikin waktu kita sharing. Penting, ya. Jangan punya konsep itu liberal. Namanya liberal. Menganggap semua agama sama. Tidak. Jadi saya bilang Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6, ya. Yohanes berapa? 14 ayat 6, betul gak? Itu tidak main-main. Itu konsep pegang. Tidak ada agama lain yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 3. Ya, itu nggak ada tuh agama lain. Coba tanya, kalau nggak percaya tanya deh. Kalau mereka mengakui, hebat. Kemarin saya ikut ibadah Advent. Advent tahu tuh? Tahu tuh Advent? Tahu nggak Advent? Advent. Mereka masih mementingkan hari Sabat, Sabtu Sabat. Tapi kita bersyukur, dan saya juga akan berusaha memberi keyakinan kepada mereka. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat. Kita ibadah hari Minggu. Kenapa? Kenapa kita nggak ibadah hari Sabtu yang memang dikatakan hari Sabat? Kenapa? Tahu? Alasannya apa? Pasti nggak tahu kan? Hah? Nggak tahu kan? Ini mengakhir ini. Tahu tidak? Kenapa? Karena kebangkitan Kristus itu yang penting. Karena Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat. Kita tiap hari Minggu ibadah karena kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita ibadah ini bukan hanya sembarang ibadah, ya. Datanglah beribadah dengan iman bahwa kita mengucap syukur bahwa Tuhan kita telah bangkit. Karena kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, firman Tuhan katakan apa? Sia-sialah kepercayaanmu. Amin. Amin. Mari kita mengakhiri dengan doa.